penangkal bencana, ya. Penangkal bencana, penyakit maupun malapetaka dengan cara-cara tertentu, ya. Nah, definisi dasarnya sebenarnya gampang ya, secara bahasa itu tolak ya. Itu menyingkirkan atau menjauhkan, dan bala itu balak atau bencana, ya, malapetaka. Jadi tolak bala adalah upaya atau tindakan untuk menjauhkan diri dari bencana, dari musibah, dari mara bahaya. Nah, terus gimana bentuk-bentuk pelaksanaannya? Ya, bentuk-bentuk pelaksanaannya ada bermacam-macam ya. Kalau yang sifatnya agamis itu biasanya melalui doa, ibadah bersama, ya, melakukan amalan atau ibadah tertentu seperti memperbanyak istighfar ya. Itu kalau di dalam agama. Juga ada juga yang meyakini bahwa kita semua harus pertobatan misalnya. Melakukan pertobatan bersama agar musibah yang datang mungkin disebabkan diyakini dari dosa, itu segera bisa dimohon ampunannya. Itu secara agama. Nah, secara tradisional atau adat, jadi ada ritual-ritual ya. Ritual seperti kenduri tolak bala, selamatan, ya gitu ya. Ada upacara adat lainnya. Ya. Seperti di Dayak itu ritual bekibau ya, itu ada. Kemudian ritual memohon perlindungan oleh Sang Pencipta atas ancaman bahaya, bencana dan sebagainya. Kemudian juga ada yang disebut penggunaan penangkal ya, yaitu dengan beberapa kepercayaan tradisional itu bisa juga melibatkan penggunaan jampe-jampe, mantra. Jadi prinsip kerja tolak bala itu ya menolak atau menangkal malapetaka dalam yang mana dalam pandangan fisika dapat dijelaskan melalui konsep-konsep tentang energi. Kalau kita sudah mengerti tentang energi, ya kemudian juga tentang keseimbangan kosmis, keseimbangan antara makro dan mikro ya. Kemudian kesadaran kolektif. Nah, ini kesadaran kolektif ini biasanya juga memang merupakan hal yang penting ya. Jadi tolak bala itu bukanlah sekedar tindakan fisik, melainkan serangkaian ritual atau amalan yang berupaya memengaruhi realitas non fisik yang memengaruhi metafisik untuk menciptakan perlindungan dan realitas fisik. Ya, secara konsep ya metafisika artinya seperti supranatural lah ya. Secara metafisika prinsip kerjanya itu bertumpu pada keyakinan bahwa bala atau ujian atau bencana atau musibah tadi adalah manifestasi dari ketidakseimbangan energi. Ini secara metafisik ya. Ketidakseimbangan energi juga akumulasi energi yang negatif, gangguan dari entitas-entitas yang non fisik. Ya, jadi ada roh-roh halus misalnya, itu juga dipercaya sebagai tolak bala ya. Jadi nanti akan dilakukan ritual ya. Ritual itu sebetulnya prinsipnya hanya pembersihan energi negatif ya. Kemudian juga mengusir atau menetralisasi atau memurnikan energi negatif yang berpotensi mendatangkan bala. Itu. Kemudian juga hukum tarik-menarik. Dalam metafisika seringkali diyakini bahwa energi sejenis itu saling tarik-menarik. Dan itu menggoda. Ya. Kalau di perkerisan itu kadang-kadang di dalam lemari itu terdengar blodakan sendiri ya. Nah itu karena energi keris dan keris yang satunya ada sifatnya tarik menarik atau tolak menolak. Ya, itu. Jadi ada bisa terjadi ya gitu. Nah, kemudian juga keseimbangan kosmis dan harmoninya ya.
Jadi interaksi manusia dan alam itu juga memengaruhi adanya bala ya. Kemudian juga kita harus menjaga harmoni antara manusia, alam, dan entitas spiritual, yaitu makhluk-makhluk gaib. Jadi kalau Rebo kita ada meditasi itu, saya selalu menjelaskan bahwa di sekitar kita ini banyak sekali makhluk-makhluk halus yang sebetulnya kalau secara ilmiah dinyatakan ada energi ya gitu. Jadi ini harus dijaga keseimbangan kosmisnya. Selain itu juga pengembalian keseimbangan ya supaya ritual tolak bala ini berfungsi. Ya, memang tindakan ini sifatnya simbolis dan energetik ya untuk meminta maaf seolah-olah bersyukur ya atau menegaskan kembali komitmen untuk hidup yang selaras. Ini yang paling penting, bagaimana kita komitmen lagi untuk hidup yang selaras. Tapi semua ini harus dibantu dengan kekuatan niat dan kesadaran kolektif. Jadi niat atau intensi ya itu merupakan hal yang sifatnya itu kuat untuk menolak bala ya. Apalagi dilakukan bersama-sama ya, kolektif komunal misalnya ya. Jadi niat kolektif atau doa bersama ini kebanyakan ada di agama, doa bersama itu dipercaya memiliki kekuatan vibrasi yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi realitanya ya. Juga pola pikir kolektif ya itu juga ketika sekelompok orang berkumpul dengan satu tujuan menolak bala itu juga sangat kuat sekali karena seperti menciptakan medan ya. Medan di mana medan itu isinya kesadaran kolektif sehingga mirip dengan resonansi yang memperkuat frekuensi perlindungan, membentuk semacam benteng spiritual atau di sekitar komunitas itu ada semacam perlindungan atau benteng spiritual. Jadi prinsip kerjanya juga biasa-biasa saja ya. Tolak bala itu dalam pandangan spiritual ya atau dalam pandangan supranatural atau metafisika adalah bahwa realitas internal, realitas eksternal dapat dipengaruhi oleh energi dan niat dari realitas internal spiritual kita, non fisik ya. Jadi proses itu bisa melibatkan diagnosis metafisik, penciptaan energi positif, ya, proyeksi perlindungan, pengembalian harmoni. Nah, saya mencoba membuat istilah untuk yang namanya kala cakra di Tibet itu dengan mantranya saya tambahin kata hati, mantra hati kala cakra. Kita coba ya nanti untuk dibedakan dengan yang di Jawa ya. Jadi mantra hati kala cakra ya itu adalah salah satu ajaran yang sangat mendalam dan kompleks dalam Buddhisme Vajrayana. Itu yang kemarin Tantra yang diterangkan oleh Prof. Hendra ya. Khususnya sebagai bagian dari Anuttara Yoga Tantra, yoga yang tertinggi ya. Dan memiliki prinsip supranatural atau metafisik yang sangat kaya terkait dengan konsep waktu, realitas, dan transformasi. Ya. Jadi, walaupun kala cakra diadaptasi dalam budaya Jawa, ya, yang sering kita kenal dengan Raja Kala Cakra, sebagai mantra tolak bala, itu memiliki metafisik yang paling otentik berbeda dengan Buddhisme Tibet. Ya. Jadi prinsip metafisik mantra hati kala cakra Tibet itu ya secara halafiah memang juga sama, roda waktu, kala itu waktu, cakra itu roda ya. Jadi prinsip metafisik utamanya itu lebih cenderung kepada semacam kebaktian. Adalah keselarasan tiga tingkatan realitas. Jadi ada
tingkat metafisiknya itu waktu misalnya. Itu dari eksternal ya, itu siklus kosmik alam semesta, kemudian internal dalam ya siklus yang ada di tubuh manusia kita keseimbangkan, kemudian ada lagi alternatif atau yang tersembunyi yaitu siklus praktek meditasi tantra yang digunakan untuk membebaskan diri dari dua siklus yang ada tadi. Jadi kala dianggap sebagai ketidakbebasan seperti mengikat. Maka dalam pandangan Tantra Tibet, selama kita terikat pada waktu dan siklus, artinya lahir, tua, sakit, mati, dan siklus samsara, artinya kita berada dalam penderitaan. Penderitaan itulah yang disebut bala. Ya. Jadi pencerahan melalui kesatuannya itu, kala cakra adalah bagian dari Advaya Tantra atau Tantra non-dualitas. Jadi konsep utamanya adalah menyadari sunyata, kekosongan, atau ketidakhakikat diri yang terpisah, ketiadaan hakikat diri yang terpisah dari segala sesuatu. Ini kalau di Tibet ya. Jadi bagaimana menaklukkan kala ya. Jadi ada yang disebut Adi Buddha Kala Cakra Vajra, itu representasi dari kesadaran murni yang melampaui waktu. Jadi kesadaran murni ini melampaui waktu, menaklukkan mara dan kala, menaklukkan pengganggu dan juga waktu. Kala dianggap waktu atau kematian. Jadi tulak bala sejatinya, ya ini di dalam Tibet ya, itu lebih pada menolak akar dari segala penderitaan, yaitu keterikatan pada waktu dan diri yang permanen. Gitu. Jadi praktek kala cakra memampukan praktisi yang mencapai raga halus atau rupa tanpa ya, raga halus, dan memasuki citra bercahaya jernih, tingkatan batin terhalus, yang merupakan kondisi bebas dari pengaruh waktu dan bala. Jadi, versi Tibet itu sebetulnya semacam kebaktian. Jadi semacam kebaktian. Makanya disebut Tantra Kalacakra. Nah, kemudian, kalau kita bicara yang di Jawa, saya lebih menyebutnya Raja Kalacakra. Ya. Raja Kalacakra ini sangat vulgar, menolak bahaya. Ya. Jadi itu merupakan warisan Nusantara yang sudah ada adaptasinya dari Tibet tadi, ya, sehingga mantra Kalacakra sering disebut Raja Kalacakra, yaitu dengan semacam susunan Yomorojo Joromoyo. Ya. Prinsip metafisiknya atau supranaturalnya gimana? Ya. Jadi meskipun terinspirasi oleh Buddhisme, ya, lebih fokus pada pembalikan aksara-aksara atau yantra, tulisan, ya, sket, ya. Jadi pembalikan aksara yang dianggap sebagai energi, susunan aksara yang dibaca terbalik, misalnya Yomorojo menjadi Joromoyo. Nah, ini berfungsi sebagai mekanisme pembalik. Ya. Dalam metafisika Jawa, ia membalikkan aliran energi negatif, niat jahat yang datang kepada praktisinya membalik sehingga menjadi netral, ya, menetralisir. Ya. Dan juga sebetulnya ini merupakan manunggaling kawula Gusti. Meskipun konteksnya berbeda, tetapi konsep mencapai manunggal rasa, manunggal jati, ya, itu merupakan hal yang sebetulnya mirip dengan gagasan untuk menyatukan diri dengan realitas murni. Kalau dalam ini disebut kekosongan, ya, sunyata, ya. Jadi menggunakan satu kebebasan untuk
bebas dari segala bahaya. Inti dalam kedua pandangan ini, ya katakanlah dari Buddhisme dan dari Jawa, mantra Kalacakra adalah sebetulnya merupakan teknologi spiritual. Spiritual yang memiliki suatu pemikiran ya teknologi lah istilahnya ya. Jadi tingkatan vibrasi dan kesadaran untuk menyelaraskan realitas internal dengan pola kosmis yang lebih tinggi, itu realitas eksternal berupa musibah itu dapat dicegah, ditransformasikan. Ya. Sementara mantra hati kalacakra yang sakral diucapkan itu berbeda. Ya. Jadi di dalam mantra hati kalacakra ada Om Hakama Lawara Ya Swaha. Ya. Mantra ini dikenal sebagai mantra 10 aksara. Ya, ini di Tibet ya. Terkadang divisualisasikan dengan aksara tumpuk, kaligrafinya itu numpuk. Adalah inti dari seluruh ajaran Tantra Kalacakra. Jadi makna metafisika dari mantra hati Kalacakra tadi itu berfungsi sebagai media vibrasi untuk membersihkan rintangan pada tingkat-tingkat realitas yang ada di tubuh, yang ada di ucapan, yang ada di batin, ya, kemudian juga di lingkungan eksternal. Coba Ji, keluarin itu yang mengenai aksara ya, kita coba terjemahkan lah ya, walaupun tidak begitu ya, coba ya, wah mungkin kurang jelas, coba di zoom ya dari atas ya. Jadi pertama itu Om ya, di Tibet ini Om. Om ini representasi metafisiknya adalah merupakan tubuh, ucapan, dan batin yang 3 pintu. Nah, ini makna pemurniannya, makna tolak balanya itu mewakili awal dan penghormatan. Membawa praktisi kembali pada kesadaran murni yang melampaui penderitaan. Jadi penderitaan yang disebut bala. Ya. H kemudian kekosongan atau sunyata. Jadi elemen eter atau ruang ya. Ini memurnikan unsur-unsur material, kekosongan ilusi, serta rintangan yang berasal dari kemarahan. Seperti halnya di Jawa juga ada namanya amarah ya, elemen api misalnya. Nah, ini ada K, elemen air, angin, api, dan bumi. Jadi 4 elemen menjadi satu ya. Ini akan memurnikan rintangan yang berasal dari kekakuan, kebodohan ya. Nah, karena kekakuan dan kebodohan ini penyebab utama dari bala, gitu. Dari tadi yang namanya penderitaan itu. Yang ma ya itu tubuh bijaksana, senana kaya ya, memurnikan rintangan yang berasal dari ketidaktahuan akan kebenaran. Jadi mantra ini ternyata menggerakkan kita untuk juga memiliki satu kesadaran untuk dari ketidaktahuan akan menjadi tahu tentang kebenaran. Kemudian la yaitu alam semesta dan elemen bumi. Ini juga memurnikan rintangan yang berasal dari kelekatan pada kepemilikan ego material. Ini masalah-masalah duniawi, ya kemudian elemen air dan ucapan. Ini juga memiliki ini, memurnikan rintangan yang berasal dari nafsu atau attachment atau kehausan yang membawa penderitaan. Jadi sebetulnya juga menolak segala bala sebetulnya. Ra, elemen api dan batin, ini memurnikan rintangan yang berasal dari kebencian atau agresi, ya, sumber konflik dianggapnya kalau agresi itu. Ya, elemen angin atau prana, ya, memurnikan rintangan juga
yang berasal dari iri hati, kecemburuan, ya, menyelaraskan energi halus dari prana. Kemudian swa, kekuatan siddhi, ya, itu menghasilkan pencapaian spiritual dan realisasi batin. Dan yang terakhir itu penyebab atau karana. Ini membawa kekuatan pemurnian kembali ke sumbernya, mengakhiri siklus sebab akibat yang menciptakan bala tadi. Jadi apa yang 10 huruf ya, 10 aksara yang di Tibet itu sebetulnya hampir boleh dibilang mirip dengan cara-cara sastra Jendra untuk melakukan kesolehan. Ya. Nah, nanti webinar berikutnya nanti ada yang namanya olah rasa. Olah rasa itu juga mempengaruhi perilaku. Nah, perilaku itu juga memperbaiki hal-hal tadi 10 mantra dari Tibet ya. Jadi mantra ini itu dianggap sebagai alat yang canggih dan bertujuan untuk mengubah realitas penderitaan atau samsara ya, menjadi realitas pencerahan atau nirwana. Jadi dari samsara menjadi nirwana, sehingga melampaui semua bentuk bahaya dan melampaui waktu yang serba membatasi. Nah, ini tadi 10 mantra dari Tibet. Nah, sekarang mengenai mantra Kalacakra atau yang disebut Rajah Kalacakra. Dalam konteks kejawen, tradisi spiritual Jawa sangat menarik. Karena apa? Terjadi proses adaptasi dan reinterpretation metafisik. Jadi ada semacam interpretasi yang berubah, ya, membalik, ya. Ini berbeda dengan mantra hati Kalacakra yang dari Vajrayana tadi, yang tadi fokusnya pada realisasi kasunyatan atau sunyata, kekosongan, dan pencapaian atau pencerahan yang disebut nirwana. Nah, Rajah Kalacakra lebih berfokus pada fungsi praktis, yaitu tolak bala, pelindungan diri. Jadi bukan semacam kebaktian, bukan semacam perilaku kesolehan, bukan. Ya, jadi betul-betul merupakan perlindungan diri. Rajah Kalacakra yang kalau kita kaitkan dengan metafisika Jawa, itu dalam tradisi Jawa ya, Rajah Kalacakra ini kebanyakan berbentuk aksara atau kalimat mantra yang memiliki kekuatan magis dan spiritual. Ya. Kita nggak tahu itu asal dari mana, tetapi kita sangat familiar dengan kata-katanya, yaitu Yomo Rojo Joromoyo, yang prinsip metafisikanya bekerja melalui 3 mekanisme utama juga. Ya. Jadi pembalikan energi, itu prinsip-prinsipnya itu dibalik itu energi. Ya. Yomo Rojo Joromoyo, ya. Yamidoso Sadomio misalnya. Jadi balak atau bencana atau bala tadi sebagai proses negatif dipercaya bahwa bala, katakanlah niat jahat, santet dan sebagainya, menjadi gelombang yang dibalik menjadi gelombang energi positif yang diproyeksikan untuk lolos dari targetnya. Ya, jadi mantra sebagai penyeimbang atau pemantul ya, dipantulkan ya. Susunan aksara yang dibaca terbalik tadi itu berfungsi sebagai frekuensi pembalik atau yang disebut pemantul. Jadi kalau kita gambarkan seorang meditasi ya, meditasi itu kalau kita masih kotor, artinya batin kita belum bersih, kita adanya adalah semacam balok-balok atau bata yang ada di dada. Ya. Itu kita bayangkan begitu.
Tetapi kalau meditasi kita baik sekali, itu balok-balok itu berubah menjadi bola kaca, ya, menjadi semacam bola yang elastis, bola kaca. Jadi seandainya ada tembakan santet, itu bisa lewat dari bola kaca keluar lagi. Itu makanya ada kalimat yang dibalik. Joromoyo, Yomorojo. Itu istilahnya sebetulnya hanya itu. Bagaimana membentuk bola kaca yang sifatnya elastis dan bisa ditembus tadi, bisa tembus balikin itu adalah dengan tadi saya bilang. Sama, yaitu perilaku yang di Tibet adalah bagaimana samsara diubah menjadi nirwana. Di Sastro Jendra pun sama, ya. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam kesolehan. Jadi jangan dibilang Sastro Jendra itu cuman wah ini patrap begini-begini, tidak. Perilaku sehari-hari juga harus dijalani. Kesolehan itu harus dijalani. Karena kesolehan itu resep dari Triwikrama. Kita tidak akan mengalami Triwikrama kalau kita tidak mengalami kesolehan, ya. Gambar kita kemarin sudah, ya, kesadaran pikir, kesadaran raga, kesadaran rasa yang tengahnya menjadi merah itu merupakan Triwikrama, di mana dia akan memiliki transcendental dan dengan Tuhan, ya. Kalau kita bandingkan, kita bayangkan Tuhan adalah matahari, ya, itu kita sudah menyatu, ada berkas yang menyatu. Jadi kosmologi Jawa, ya, jadi entitas atau yang dianggap dewa waktu kadang dianggap sebagai raksasa yang sifatnya tuh memakan kita semua, yang berhubungan erat dengan waktu, yang mengancam, kemudian memberikan kita nasib buruk. Makanya yang namanya mantra Kalacakra ini itu tolak bala sebagai pengakuan juga, menggunakan Raja Kalacakra itu upaya metafisik untuk mengenalin diri juga, ya, untuk mengendalikan Batara Kala. Jadi dengan mengenalin diri, maka setiap orang yang meditasinya baik itu bentuk-bentuk yang ada seperti dendam itu kita gambarkan balok, ya, kemudian kebencian kita gambarkan segitiga, ada koral-koral yang kotor ini. Kalau kalian mendapatkan suatu keburukan, katakanlah bala, entah itu bala yang diciptakan manusia atau itu memang bala secara nasib, ya, secara kosmik, ya, itu kita pasti kena. Kita masih kena. Makanya kita harus mencoba untuk soleh sehingga kita tidak berupa balok-balok itu, tetapi berupa bola kaca yang elastis sehingga apapun yang mengenai kita lewat. Ya, itulah makanya dalam Kalacakra mantranya itu dibalik. Kemudian perwujudan daya kekuatan dari Kalacakra itu juga sangat dipengaruhi oleh yantra dan raja. Jadi kalau Anda bisa ngomong Joromoyo, Yomorojo, dan sebagainya, tetapi Anda tidak memahami rajanya, yantra, ya, yantra itu merupakan satu tulisan sakral, ya, katakanlah mungkin di kertas, ya. Saya sering, ya, misalnya ada orang yang stres dan sebagainya, saya mengambil kertas, saya tulis, ya, dengan mantra, ya, itu disebut yantra, ya, yantra pada kertas, ya, kain atau media apa, ya, atau diukir di benda pusaka itu menjadi semacam kekuatan, ya. Kalau orang biasanya menyebutnya jimat, ya, jimat. Jadi coba sekarang masuk ke perbedaan esensial antara mata hati Kalacakra Vajrayana dengan Rajah Kalacakra Jawen. Nah, itu di atas dituliskan aspeknya, ya. Kemudian ini yang di tengah adalah Kalacakra Vajrayana. Kemudian di pinggir adalah Kalacakra Kejawen. Tujuan utama, kita sama-sama tujuan utama dalam Kalacakra Tibet, ya, itu
realisasi kekosongan, sunyata, ya, masuk ke pencerahan atau nirwana. Ya. Disitulah terjadi pembebasan siklus samsara. Ini tujuan utamanya. Ya. Jadi merupakan tidak hanya mantra, tapi merupakan apa ya? Merupakan ibadah, ya, merupakan perilaku juga gitu loh. Bahwa bagaimana sunyata menjadi nirwana. Kemudian kalau di Jawa itu dianggap aja langsung tolak bala, melindungi dari gangguan-gangguan gaib. Seperti saya tadi bilang, balok-balok itu berubah menjadi bulatan kaca yang transparan dan elastis sehingga apapun yang mengenai kita, walaupun itu dari alam semesta, dari perbuatan manusia, doa-doa, kebencian orang, itu akan lewat. Ya. Jadi keselamatannya sifatnya keselamatan fisik dan sifatnya penguasaan ilmu spiritual. Di ilmu spiritual, jadi bukan kebaktian, beda ya. Nah, prinsip kerjanya, ya, kalau di dalam Kalacakra Tibet itu terjadinya karena transformasi internal, pemurnian batin yang sebetulnya sama ya, sebetulnya sama, pemurnian batin itu melalui visualisasi mandala dan integrasi energi-energi halus. Jadi ini kaitannya dengan makrokosmos. Ya. Nah, sementara prinsip kerja dari Rajah Kalacakra atau Kalacakra Jawa itu pembalikan energi negatif tadi, ya, merupakan pengendalian daya Batara Kala. Kata-katanya dibalik, ya, itu merupakan kekuatan dari energi negatif, ya, menjadi energi yang positif. Itu mantra Kalacakra. Lebih lugu, ya, antar Jawa lebih lugu. Ya. Kemudian wujud prakteknya, ya wujud prakteknya memang kalau di meditasi di Tibet ya harus meditasi tantra, yoga 6 cabang, abhiseka atau diinisiasi, ya, dikukuhkan, ya, dan juga ada pelafalan tentang mantra hati cakra kala cakra tadi yang disebut Om Hakamalawa Rasa Rahya Swaha itu. Nah, kalau di Jawa itu pelafalan aksara bolak-balik. Yomorojo, Joromoyo. Nah, teman-teman yang sudah melakukan jamasan, ya, melakukan pageni, ya, sudah menguasai api, nanti ini inisiasinya Kalacakra itu dengan itu. Jadi pisau yang menganga itu kita sebut, ya, nanti kita lafalkan dengan Yomorojo. Nanti dibalik menjadi Joromoyo, Joromoyo. Jadi seperti halnya juga pembuatan rajahnya itu juga kebolak-balik sehingga bisa menjadi semacam jimat. Kemudian Rajah Kalacakra Jawa itu mengambil konsep kekuatan roda waktu yang sama. Kemudian yantranya itu kekuatan aksara. Jadi kita jangan salah ya. Yang namanya kekuatan aksara ini ternyata memiliki suatu kesaktian. Dia sudah merupakan adaptasi dari teknologi spiritual yang saya ceritain tadi di depan. Jadi lebih efektif dalam konteks perlindungan dan tolak bala dalam sistem kepercayaan lokal Jawa. Jadi kalau tadi saya ceritakan, sudah sih, tak ceritakan bola yang bening, yang elastis tadi, itu adalah merupakan simbolik dari welas asih. Jadi Kalacakra ini selesainya hanya dengan welas asih, bukan dengan dendam. Wah, saya kayaknya dikerjain orang nih, sialan ini. Saya nanti baca Rajah Kalacakra, dibalas dengan perasaan dendam. Akhirnya dendam itu menjadi koral-koral batu bata tadi. Ya kamu kena. Jadi itu harus
dimengerti, ya, dimengerti. Maka kala cakra ada hubungannya dengan pengertian kita, yaitu sedulur papat, di mana kita lahir dibantu oleh sedulur papat, ya. Ketuban, di hari-hari, puser, lan getih, di mana semuanya menjadi energi-energi metafisik yang mengelilingi kita. Mengelilingi kita, ya. Udah sih. Udah, selesai. Apa sih? Nah, dan dengan demikian, kita webinar ini juga perlu untuk kembali pada Rajah Kalacakra, dibacakan ya, untuk supaya kalian semua juga mengalami hal yang baik. Ya. Monggo sekarang tirukan kepada saya, tirukan ya. Sadulurku papat kalimo pancer kang lahir bareng sadino. Mungkin sudah banyak yang hafal ya. Sadulurku papat kalimo pancer kang lahir bareng sadino. Lungguh ing rasa sukma. Ingat, lungguh ing rasa sukma sakjroning wewayangan ngembani wewayangan. Sadulurku cah ya abang kang lungguh ing getihku. Sadulurku cahya putih kang lungguh ing nafasku. Sadulurku cahya kuning kang lungguh ing balung sumsumku. Sadulurku cahya ireng kang lungguh ing daging kulitku. Pancer dumunung ana ing ragaku. Ingat, ana ing ragaku. Sedulurku papat kalimo pancer kang lahir bareng sadino tunggal karo ragaku metu saka guwa garbaning biyungku. Kakang kawah adiari-ari pusel lan getih pancer dumunung ana ing aku. Nah, tadi ragaku, ini aku. Ingat. Gatiku pikir, kesadaran pikir. Gatiku rogo, kesadaran raga kita, rasa raga kita. Gatiku rasa, daya dinoyo untuk menyatu menjadi triwikromo. Nah, ya. Cahyoku, akhirnya kita memiliki cahaya. Ya. Cahyoku, lek winalian, saling menyoroti ke entitas yang suci, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Seperti saya ceritakan bahwa kalau Tuhan itu adalah matahari dan cawan-cawan berisi air itu adalah raga kita yang mana ada bayangan matahari kecil, itu saling ada berkasnya. Cahyoku dari cahaya bayangan matahari kecil ini, cahyoku lek winalian, suksmoku rot sinorotan, gitu ya. Aku lan ragaku jumeneng pribadi, menjadi suatu pribadi. Yo pribadining manungsa. Lungguh ing tengah-tengahing jagat dadi ratuning kiblat. Kita ada di tengah. Jadi ratuning kiblat. Anda dimanapun juga akan menemukan kiblat. Sedang berjalan-jalan di Amerika, tahu pasti ada utara, ada timur, ada barat. Dadi ratuning kiblat. Otomatis sedulur papat tadi juga ada di depanmu, ada di kiri dan kanan ini. Karena sedulur papatmu itu menjadi energi metafisik. Itu pun juga sudah melindungi kita. Nah, apalagi kita bangkitkan dengan awek nam astu nama sidam, hong ilaheng prayogoniro, ajiku sang totoati amah jonoto wuwusku, amah rojo noto ajiku. Joromoyo. Nah ini mulai. Yo morojo, Joromoyo, yo silopo, polosio. Ini sambil kalau kita sudah ini, jamasan kita ada gerakan-gerakan ya. Gitu, ada gerakan-gerakan. Ya. Jadi itu namanya inisiasinya. Kalau kita hanya membaca aja, ya seperti kita membaca Al-Fatihah. Kita membaca doa Bapa kami. Ya. Nah, ini. Joromoyo, Yomorojo, Joromoyo, Yomorani, Niromoyo, Yosilopo, Polosiyo, Yamidoro, Radomiyo, Yamidosa, Sadomiyo, Yodo Yudo, Doyudoyo,
Yosi coco, yosi yo coco, yosi yo, yosi homo mohosio, kala mangsa samung loko, kaya ramu murayaka, kanibusa sabunika, kanibaya ya ya bonika. Ya. Jadi kalau di dalam sastra Jendra bukan 8 penjuru, ada tenggaranya, ada baradayanya, sehingga 12 penjuru. Ini perbedaan Kalacakra Sastra Jendra. Dan ini harus didapat dari inisiasi. Nanti teman-teman kita yang sudah mendapatkan Wedaran 1-2 ya nanti akan mendapatkan inisiasi Kalacakra. Nanti akan saya barengkan banyak sekali orang. Jadi karena apa? Karena sekalian inisiasi itu jadi praktis gitu loh. Nah, setiap orang gerakannya harus diikutin semua, sama ya, gerakannya sama. Kemudian selalu disajikan ketan hitam dan putih. Nah, ketan hitam dan putih ini juga nanti akan disajikan bagaimana caranya. Itu ada yang namanya patrap ya. Jadi Kalacakra itu memang orang bisa semua orang Kalacakra. Tetapi manjur dan tidaknya saya tidak bisa menyatakan selalu manjur ya. Jadi saya kira webinar ini saya tutup dengan mantra Kalacakra tadi ya. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini bisa ditangkap dengan baik. Saya bukanlah seorang yang absolut guru yang hebat. Nanti kalau misalnya ada yang memiliki pemikiran-pemikiran ingin sharing, saya akan menerima dan saya akan ikut belajar. Saya kira gitu dulu. Yang ingin sharing monggo atau bertanya melakukan raise hand. Ya. Ya, sebisa mungkin melakukan raise hand dulu. Kok nggak bisa ini. Nah, kita raise hand. Jadi peserta kita cukup banyak, 24. Monggo yang ingin tanya tentang Raja Cokro Jawa. Ya. Silakan. Monggo, mungkin Mas Agung barangkali ingin menanyakan Raja Kalacakra. Jadi sebetulnya monggo Mas Agung. Iya Bapak, dalam Bapak. Ye. Terkait dengan Raja Kalacakra nggih. Niku kan ada sedikit yang perlu saya tanyakan. Misalnya ada aksara yang dibolak-balik nggih kados Yamaraja Jaramaya, Yamara Niramoyo, Yosilopo Porosio, dan seterusnya dengan aksara wali Ngata Bogomo Nyaya Hidopo Lawa Satodha Karacanaha niku Bapak. Apakah ada kaitannya? Oh, itu berbeda. Ya. Jadi kalau di dalam Hono Coroko itu sebetulnya itu proses hidup kita, ya. Kemudian dibalik itu berarti kita kembali pada proses kembali kepada hidup, ya, awal, ya. Itu kan artinya ada semua. Oh, uripku cahyaning Gusti Allah, no nur urip cahyo wayangan. Itu sebetulnya itu merupakan satu perkembangan dari hidup kita. Sampai nanti papan kan tanpa kiblat. Karena kita sudah bisa meditasi, kita bisa merasakan papan tidak ada kiblat. Papan kan tanpa kiblat. Podo dhuwur wekasane cendek wiwite. Jadi kita selalu mengalami hal-hal yang dari pendek dulu. Nah, kemudian kalau dibalik Nyoyo Jodopo Nyoyo Jodopo Kalacanaha dan sebagainya itu sebetulnya seperti halnya kita kembali lagi kepada bayi dari kelahiran berkembang terus sampai mati ya. Nah, kemudian kalau dibalik adalah kita sudah merasakan kematian untuk kembali lagi kepada hidup awal kita.
yaitu kembali ke suwung. Jadi beda dengan Kolocokro ya. Kolocokro ini sebetulnya prinsipnya adalah setiap orang yang bisa mengendalikan dendam, kebencian, tidak ada keinginan balas dendam dan sebagainya ya. Itu seperti halnya Anda itu kosong, nol. Sehingga kalau itu memang ada kerjaan dari santet ya, itu santet itu akan langsung melewati tubuh kita dan berbalik. Nah, jadi saya bilang kunci awalnya sebetulnya sama, yaitu welas asih. Orang-orang yang memiliki welas asih mau dinakali, mau dizolimi, mau diapa-apa, tidak bakal kena. Karena dia tidak pernah sakit hati, tidak pernah merasa sakit hati. Itu makanya dibalik. Yo morojo joromoyo. Mungkin ada yang ingin sharing, monggo silahkan atau bertanya. Saya yang bisa saya jawab pasti saya jawab, yang nggak bisa saya juga akan menyatakan angkat tangan daripada saya ngilmu ngarang, ya, cuman ngarang-ngarang. Tuh, ya. Jadi di dalam sastra Jindro itu ada tenggaranya. Kalau yang kita lihat kan selalu 8. Yo morojo joromoyo, yo moranini romoyo, yo silopo polosio, yami dudoro radumio, yami duso sadumio, yodo yudo dayudoyo, yosi yoto toyosio, yosi homomohosio. Sudah selesai biasanya. Tapi di dalam sastra Jindro masih ada. Kalau mongso samung loko, koyo ramu, muroyoko, kanibuso sabuniko, kaniboyo, yoboniko. Nah, itu ada masih. Dan sebetulnya artinya semuanya hanya pengertian aja ya. Misalnya, kamu yang mendoakan saya seperti menjadikan saya itu melarat ya. Balik mendoakan aku menjadi orang yang subur, orang yang makmur. Kamu yang memberi aku lapar, berilah aku kekenyangan. Balik lagi, ya, gitu terus. Dasarnya adalah welas asih. Kita harus lari dari dendam. Kita harus jauhi dari sakit hati. Kita harus jauhi dari ingin membalas. Kan susah kan orang Jawa itu. Rajanya untuk nolak bala, nolak bencana. Tetapi sikap batin kita harus berbaik hati. Susah ini pengertian orang Jawa ini. Ya. Itu salah satu dari kesakralan ya, kesakralan dari Kolocokro. Nah, yang sudah wedaran, mungkin wedaran 2, mungkin si siapa itu? Arisoma udah ini, Arisoma, kemudian ada Alvan, nah itu nanti akan tahu, diajari itu nanti Kolocokro, ya, diajari. Dan tidak hanya patrapnya saja, pengertiannya itu harus tahu. Kalau pengertiannya nggak tahu percuma, ya, gitu. Jadi harus tahu benar-benar. Oh gini. Kemudian ketan, ya menghadirkan sesaji ketan hitam dan ketan putih. Sebenarnya untuk apa? Setiap kita bunyi ya morojo, kita makan ketan. Ya morojo joromoyo. Itu ada prinsip-prinsipnya, wedarannya ada. Ya. Nah, itu yang wedar adalah kita punya senior coach ya. Monggo siapa yang ingin tanya? Tanya Romo. Barangkali monggo. Mas Arisoma, silakan. Iya, boleh. Rahayu Romo. Rahayu. Saya ingin tahu terkait historinya sih. Yang Romo pahami, ada berapa varian. Yang pertama itu ada berapa varian sih mantra Raja Kalacakra. Itu ya. Yang kedua itu penyebarannya ini di Nusantara. Apakah hanya di Jawa saja atau spesifik Jawa tertentu, Jawa Timur, Jawa Tengah.
Kalau Ya, di Sunda saya kurang paham ya, belum pernah tahu. Mungkin Pak Halim yang ada, jagonya orang Sunda ada. gitu. Di Sunda ada. Ada ya? Oh, Ada. oke oke. Itu ya, kalau ada acara Tarawangsa, ya, itu dibacakan, Tarawangsa. dibacakan. Nah, Oh, Tarawangsa itu prinsipnya adalah ketika Mataram menyerang Batavia, itu mereka masuk ke Sunda membawa tradisi tanam padi yang model Mataram. Zaman dulu di Sunda itu padinya padi gogo. Nanem di hmm, hutan nanti pindah. Nanem di hutan pindah. Nah, kemudian dengan irigasi dan sebagainya itu adalah teknik-teknik Majapahit Mataram. Nah, disitulah orang-orang Sunda karena memiliki rasa kerinduan kepada Yang Maha Esa, dia membuat suatu kesenian sakral yang disebut Tarawangsa. Jadi Tarawangsa itu kesenian sakral. Itu adalah iya, iya. kesenian adaptasi pertanian sebetulnya, ya. Hmm, Makanya berkembangnya ada di desa-desa. Ya. Jadi itu merupakan adaptasi pertanian. Ya, kalau yang namanya sejarahnya Kolo Cokro ini masih debatable. Ya, ada beberapa sejarawan yang menyatakan Kolo Cokro sudah ada di abad 5. Tetapi setelah hmm. saya baca juga, itu Kolo Cokro hanya ada mulai abad 13. Nah, itu pun adaptasi dari Tibet gitu. Ada juga yang bilang, oh Tibet itu kalau cokronya belajar dari Serlingpa Dharma Betul. Kirti, ya, di Sriwijaya. Ternyata tidak. Ternyata justru Serlingpa ini menyerap ajaran dari Biksu Atisa. Sementara Biksu Atisa selama sekian belas tahun itu mempelajarinya Serlingpa Dharma Kirti, yaitu mengenai bodhicitta, cita ya, bodhicitta atau namanya pencerahannya Buddhis. Itu ternyata belajar justru dia sama Serlimang dan Dharmakirti yang kemudian balik ke Tibet sono, dia sebarkan itu bodhicitta itu masuk ke dalam geluk-geluk ya, di situ ada aliran-aliran yang gelukpa, geluk apa, lama banyak yang kemudian nanti disatukan di Tibet. Jadi Kalacakra ini juga bisa dicurigai dari abad 13. Bisa dicurigai. Karena bahasa Yamaraja Jaramoyo ini kan kita nggak tahu. Bukan Jawa ini. Bukan juga Sanskerta. Bukan. Gitu. Jadi ini memang teka-teki. Kalau dibilang sejarah Kolo Cokro itu dari mana, saya tidak berani memastikan. Tetapi ada literasi yang menyatakan Kolo Cokro itu sudah ada sejak abad kelima. Ya. Kemudian sastra jenderal itu sudah ada juga waktu itu. Nah, literasinya diketemukan yaitu tulisan tentang serat atau semacam kakawin yang disebut Uttarakanda. Uttarakanda ini menceritakan tentang ceritanya Rahwana yang ambisius, yang suka amarah dan sebagainya. Kemudian menceritakan adanya Kumbakarna yang sentosa, pengabdian, ada Sarpo Kenoko, ada Wibisono. Ya, itu Uttarakanda. Nah, Uttarakanda itu tidak diketahui penulisnya. Itu sudah tua sekali. Kemudian pada abad 13 ditulis lagi oleh Empu Tantular berjudul Arjuna Wijaya. Empu Tantular rampung ditulis lagi sama Raden Ngabi Yosodipuro. Yosodipuro selesai ditulis lagi sama Raden Ngabi Sindu Sastro. Sindu Sastro inilah yang sebetulnya menjadikan wayang kulit ya, itu yang dipakai oleh Sunan Kalijogo ya. Seratnya KKW-nya bernama Lokapala. Awal ceritanya adalah tentang Wisrowo dan Dewi Sukaisi yang serimbit selingkuh punya anak 4. Itu awal ceritanya di Lokopolo. Ya, itu. Jadi memang kalau kita meruntut sejarahnya
itu memang masih perlu penelitian-penelitian lagi dan mestinya harus mereka-mereka yang bisa berbahasa, membaca lontar dan sebagainya. Itu sastra Jendra. Jadi kenapa saya kok fanatik sama sastra Jendra? Artinya saya ingin melestarikan sastra Jendra. Karena pengetahuan-pengetahuan yang lain tidak ada literasinya. Saya tidak mendiskreditkan yang lain. Misalnya, Kapitayan misalnya. Diketahui hanya peninggalannya itu hanya punden berundak. Tidak ada literasi. Di Sunda Wiwitan sendiri juga tidak ada. Paling punden berundak, nanti ada beberapa peninggalan-peninggalan yang bisa dinyatakan bahwa itu kepercayaan Jawa, kepercayaan tua kita, kepercayaan leluhur kita. Tetapi kalau di Sastra Jendra ada bukunya sampai zaman PB itu Sindu Sastro menulis tentang Lokopolo. Sehingga digubah juga oleh wali yang namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu karena dia ingin masuknya secara halus dengan budaya, makanya dia membuat tembang, membuat ini juga tembang-tembang yang sifatnya tolak bala banyak sekali. Ono kidung rumeksa ing wengi itu juga tolak bala. Banyak sekali. Itu Sunan Kalijogo menguasai sekali, memahami sekali Jawa, ya. Walaupun ya memang sebetulnya dia menyebarkan agama Islam. Nah, kalau Cokro sendiri ini juga pernah digubah oleh Sunan Kudus. Makanya di peninggalan Kudus kan di atasnya ada Raja Kolo Cokro. Bahkan dipercaya pejabat-pejabat yang sedang menjabat tidak berani ngelewati itu. Karena ngelewati raja itu takutnya segala kecurangan akan dibalas menjadi dia itu bisa celaka dalam hal tugasnya. Itu juga ada ceritanya tentang Aryo Penangsang. Aryo Penangsang dan Joko Tingkir. Yang duduk di raja itu ternyata yang kalah. Ada semua itu cerita-cerita itu semuanya sifatnya legenda. Tetapi apa yang saya jelaskan tadi prinsipnya adalah welas asih. Nah, bagaimana kita bisa triwikromo? Prinsipnya adalah kita harus memperbaiki perilaku. Itu. Perilaku kita harus baik. Kita tidak perlu membicarakan kesadaran yang berpuluh-puluh kalau di dalam spiritual, ya. Kita cukup kesadaran itu 3 dulu. Kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran robo. Trigati ditriwikromokan. Makanya ada mantra kuatnya dari Ki Ageng Mangir. Itu hanggayuh tinarbukaning triwikromo ingsun sumarah ngeratoni sukmo sumilar jagat kawedar. Jadi jagat itu bisa kita lihat. Jagat kawedar bisa kita wedar, kita bisa uraikan. Karena kita triwikromo. Ini jadi panjang lebar. Monggo mungkin ada yang ingin sharing juga. Mungkin Pak Bambang Subekti mungkin boleh nanti mau bicara tentang ilmiah, sains, silahkan ya. Karena sebetulnya Jawa lebih dulu Pak Bambang. Cuman bahasanya aja yang beda. Monggo Pak Bambang. Oh masih di mute sih Pak Bambang. Ya, Nah, Romo, udah nih. Romo, ada Prof Hendra atau mungkin saya tak nyimak dulu Prof Hendra biar Prof Hendra yang bisa menjelaskan atau ikut sharing di sini kayak gitu. Ji, monggo, monggo. Mana Prof Hendra? Prof, ayo Prof. Monggo. Wah, ini dia. Tolong dinyalakan.
Prof. Monggo. Yo, Sharing. Rahayu, Prof. Rahayu. Aduh, suara saya nggak kedengaran. Rahayu. Ya, kemarin sayang itu. Putus-putus semuanya. Mikrofon laptopnya kayaknya, Mas. Iya, memang lebih bagus pakai HP. Iya. Gimana? Monggo. Nggak tahu. Tadi minta sharing apa-apa itu tadi Pak Bambang seperti. Ya, monggo dari perspektifnya Prof. Hendra tentang Rajah Kalacakra ini tadi yang disampaikan oleh Romo Tony itu. Prof. Hendra mungkin bisa menambahkan dan mempertajam lagi ya begitu. Monggo silakan Prof. Baik. Saya kira apa yang disampaikan Mas Tony lengkap sekali ya dalam pengertian bahwa Kalacakra sebagai kekayaan linguistik ya, sebagai kekayaan bukan pemandangannya bukan hanya mantra tapi dia sebagai sebuah teks, sebuah kekayaan kebahasaan yang berakar pada suasana kebatinannya orang Jawa secara umum gitu. Banyak sekali misalnya contoh mantra tuh misalnya namanya 1000 nama Siwa yang digabungkan jadi satu. Itu juga ada namanya 1000 nama Siwa. Ada 1000 nama Wisnu, ada 1000 nama Brahma. Misalnya yang saya pernah ingat tuh Pranawa Sambutanam Wisnam Rasa Sambuta Buana itu bagian awal dari namanya Wisnu. Gitu. Jadi untuk bisa berbicara dengan para dewa dalam pengertian kekuatan-kekuatan yang supranatural, kekuatan metafisik, kita harus menyuruhnya dengan frekuensi linguistik yang tepat. Gitu. Misalnya orang Islam manggilnya Allahu Akbar nggak Bismillahirrahmanirrahim nggak begitu kan? Gitu. Kemudian di dalam agama-agama yang lain juga dalam agama-agama yang lain juga linguistik itu menentukan frekuensi pikiran ya. Misalnya, kenapa huruf Hanocoroko dibuka dengan huruf H? Nggak dibalik. Kenapa di Bali Hanocoroko pada jayanya marga batangannya nggak ada di Bali, tidak disebut di Bali. Hana Caraka Data Sawala pada jayanya marga batanga di Bali, kalau tidak salah marga batangannya tidak disebut. Atau dalam pengertian lain, ada frekuensi-frekuensi tertentu yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu gitu. Kalau dari sisi yang Mas Tony bilang bagaimana mengucapkan kalimat, saya hampir trans tuh dengarnya Mas. Saya matikan karena saya trans gitu ya. Pasti. Saya masuk kamar dan saya matikan lampu kamar, laptopnya saya bawa Mas. Iya pasti itu. Barusan ya, yang terjadi. Barusan yang terjadi saya trans. Saya trans, kemudian ada penggalangan huruf yang memang itu memiliki frekuensi yang aneh buat sebagian orang gitu. Kita bicara tentang frekuensi. Mungkin Mas Tony membacanya terlalu cepat gitu. Kalau membacanya agak dengan lambat ya. Agak lambat dengan irama agak lambat bukan karena presentasi gitu Mas. Bukan karena ingin presentasi tapi memang waktu ya. Kalau dia lebih lambat mungkin lebih trans gitu Mas Bambang. Iya. Di Sunda yang tadi saya perhatikan apakah di Sunda ada apakah di Sunda ada Kalacakra? Ada. Betul. Hananguni Hanamangke tan Hanamangke. Anawatang tidak dicatang, ada catang jangan disambung begitulah. Itu dikenal di Baduy, mungkin yang kawan yang ke Baduy paham betul tuh mantranya Baduy. Yang panjang jangan dipotong, yang sudah terpotong jangan disambung. Ada batang, ada cabang, ada batang. Ada batang, ada cabang. Tidak ada suara tanpa ada yang mengucap. Tidak ada yang mengucap kalau tidak ada yang butuh suara. Kira-kira begitu tuh. Mantra Sunda yang sering diungkapkan begitu. Ada juga yang lucu kan. Saya pernah mau belajar bahasa Sunda pada seorang katakanlah orang agak tidak waras ya. Tapi dia ngomong begini. Batok kohok wadah heut.
Batok itu wadahnya padi, heet. Nah, kalau kalimat itu diplesetkan, batok kohok wadah hencet. Itu kayak gitu tuh. Jadi itu merujuk kepada suatu pemahaman tentang gender ya kalau nggak salah waktu itu. Di Sumatera juga ada namanya kaganga. Kaganga hurufnya cuma 3, kaganga, gagaga, gagaga gitu. Itu diucapkan secara transenden. Di Kalimantan juga ada. Yang juga ada di Sulawesi kaum Besu itu juga punya kalacakra, Mas Tony. Iya, bisu betul. Bisu itu punya kalacakra. Bisu punya, betul. Bisu punya di kalacakra. Kemudian kalacakra yang di Minahasa juga ada. Kalau lagi ngumpul di Batu Wina Esaan itu juga disebut. Betul. Tapi saya nggak ini gitu. Di Ambon juga ada kalacakranya juga ada. Kemudian yang ada juga itu di Papua. Setiap suku di Papua itu punya kalacakra loh. Karena hidupnya terancam kekurangan makan, terancam waktu itu masih terancam oleh perebutan kekuasaan antar suku. Pasti mereka punya. Intinya pada situasi-situasi di mana ada ancaman-ancaman yang nyata, kalacakra pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin ada. Di Thailand juga ada yang seperti itu juga banyak gitu ya. Saya rasa secara global kalacakra ada. Cuman hanya kalau kita bicara kalacakra Jawa tentu tidak bisa lepas dari linguistiknya Jawa. Dari bagaimana suasana kebatinannya. Mungkin saya tidak terlalu menyelami suasana kebatinan. Tadi saya hanya berusaha menangkap frekuensinya, Mas. Karena saya nggak nangkap tuh. Saya nggak nangkap linguistiknya bahasanya, tapi saya menangkap frekuensinya. Kira-kira tambahnya gitu, Mas Bambang. Mungkin yang lain mungkin. Mungkin Mas Halim. Mas Halim ini kan peneliti Baduy. Bagaimana Mas Halim? Mantra di Baduy, apakah ada mantra kalacakra? Nah, tolong keluar. Ya, siap. Makasih Mas Halim. Nah. Ya, saya nggak mendalami sampai segitunya ya kalau di soal Baduy. pengetahuan keilmuan gitu ya. Saya waktu itu lebih memfokuskan ke lingkungan ya waktu itu. Oh ya. Nah, tapi ya kalau menurut saya Sunda itu dibagi 2 ya, Banten sama Priangan. Iya. Itu. Nah kalau Priangan itu kan daerah Ciamis, Tasik sana itu kan sampai Bandung, Cianjur gitu, itu memang pengaruh Mataram ya. Ada bahasa Berundak itu pengaruh Mataram waktu Kasunanan Sumedang nginduk ke Mataram. Berarti gitu. Tarawangsa ada di situ. Nah, masih di situ, itu yang baru. Nah, kalau yang lama itu ya Banten itu kan bahasanya nggak Berundak. Oke, ya. Dan bahasa Berundak di Jawa itu kan terhitung baru. Muncul setelah perjanjian Giyanti. Bagaimana orang Jawa itu merasa kalah sama VOC, akhirnya terjadi involusi ke dalam menghaluskan diri. Nah, kalau saya lihat di Selat Centini juga, itu yang bergerak ke arah barat, itu memang sampai ke daerah Banten, ke Gunung Karang, Gunung Palasari, tapi nggak masuk Baduy dia. Tidak masuk Baduy. Masuk Banten Kidul. Nah, Banten itu yang agak beda gitu. Iya. Nah, kalau yang Baduy Banten Kidul tuh megang keaslian ya, nggak boleh berubah. Jadi nanti kalau saya tegaskan tadi kata Ari Lojor temenang dipotong, Ari Pondok temenang disambung, itu ya kalau panjang nggak boleh dipotong, kalau pendek nggak boleh disambung, itu berkaitan dengan pegangan dasar orang Baduy yang nggak boleh berubah. Jadi kalau panjang jangan dipotong, kalau pendek jangan dirubah, jangan disambung. Oke, jadi merupakan ini ya. Sampai kapanpun harus begitu, tidak? Iya. Nah itu yang tetap. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak ngerti maknanya itu. Iya. Hanya ngerti isinya terus baru mau itu kaitannya dengan orang Baduy yang nggak boleh berubah. Nah kenapa alasannya nggak boleh berubah? Wah itu dalam sekali itu. Artinya bukan mantra ya, itu artinya itu filosofi ya, falsafah. Iya. Ya?
Ya falsafatnya. mantra-mantra itu malah bahasa mantra itu kayak bahasa orang ngomong dengan ini aja ya. Iya. Mipit amit Waduh. menta itu kan apa ya? Seperti kalau orang Buddha itu apa? Sabi sata bawastu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Ya. Bahagia itu kan termasuk makhluk yang gaib gitu-gitu kan. Iya, betul. Nah itu sebetulnya hubungan itu aja yang dipelihara. Kayak jin setan tuh boleh hidup di wilayah mereka. Nggak boleh diusir kayak orang agama itu kan gitu. Iya, karena Nah, memang makhluk ya. Makhluk yang ganggu ada. aja gitu. Iya Pak Nah, Alim, waduh masukan yang bagus nih Pak Alim. Terima kasih Pak Alim. Mungkin ini ada Pak siapa lagi nih? Hari Soma tadi udah siapa? Ada barangkali Pak Bebet atau mau ini Pak Bebet. Silahkan Pak Bebet. Monggo Pak Bebet. Barangkali ada yang ingin di sharing atau Yohanes dulu. Yohanes. Apa yo? Ayo yo. Wah, Rahayu Romo. Mau Ye. sharing apa ya? Ya atau share atau tanya monggo silahkan. Ya, gini deh Romo. Saya mau nanya ya masalah seputar Kalacakra ya Romo ya. Ini kan Ya, saya memang dulu saya pernah ceritakan sudah sering kali melafalkan membaca mantra Kalacakra sewaktu meditasi dan sebagainya seperti itu. Nah, ya, saya nggak, ya mungkin itu juga sudah ada pengaruh untuk keselamatan dan segala macam ya. Puji Tuhan sampai sekarang pun ya saya masih selamat. Cuma kalau masalah hal-hal gaib kan saya kurang tahu karena memang belum ya amit-amit jangan sampai merasakan efek-efek kalau misalkan di sangat atau teluh gitu si Romo. Nah, apakah ini ya, kalau cokro itu kalau memang benar-benar kita menghayati dari apa namanya ya, dari pelafalannya, terus dari mantranya gitu ya sampai kita benar-benar fasih dan berhafal dan meresapi itu, apakah itu mantra yang bekerja secara otomatis, Romo? Satu itu, ya, dan kedua pasti apa pengaruh dengan apa namanya tadi kita merasa asih kita atau ibaratnya karma baik kita lah, Romo. Itu aja sih, Romo. Turun Romo iya. Rahayu. Rayu. Jadi sebetulnya kita ini teman-teman semua itu melihatnya kalau cokro itu sebagai penolak santet. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya sama dengan yang Tibet tadi, yaitu jangan sampai kita itu sengsara, ya. Jangan sampai kita itu tidak baik. Itu balak makanya. Istilahnya balak atau bencana. Sebetulnya itu. Jadi bukannya saya disantet orang, ayo kita balikkan. Tidak, salah. Jadi kita ini sebetulnya itu doa ya, doa cinta kasih kalau menurut saya. Jadi orang Jawa itu kuncinya welas asih, nggak ada yang lain itu. Kuncinya itu welas asih, gitu. Jadi Yohanes jangan berpikir bahwa, wah saya kan kedudukan saya di sini, wah jangan-jangan saya nanti disantet gini. Terus baca kalacakra, tidak, itu salah. Kalacakra boleh dilakukan dengan ritual khusus, misalnya setiap beton, boleh, gitu. Nggak usah terlalu setiap kali. Ya, seperti kemarin ya ada usulan dari teman-teman paranormal dan spiritual Indonesia ya. Itu kita mau mengadakan pembacaan Kolo Cokro untuk Indonesia, doa untuk Indonesia. Itu sebetulnya ya bagus gitu. Karena apa? Keraton sudah tidak jalan. Kalau dulu keraton ada. Kita sudah tidak, sekarang harus kita. Cuman permasalahannya siapa yang harus bekerja untuk ini gitu loh. Itu doa pembacaan Kolo Cokro untuk doa untuk Indonesia. Sudah saya rancang sebetulnya, cuman permasalahannya ya mesti kita nyari sponsor. Yaitu satu. Yang kedua juga kita sudah punya channel dari pendamping saya ya si Anggrek itu, kumpulan-kumpulan orang meditasi spiritual dan sebagainya itu nanti diundang betul-betul pakai undangan resmi gitu. Jadi kalau sampai punya tempat yang benar bagus ya katakanlah
bisa menampung 500 sampai 1.000 orang, nah itulah nanti negara baru ngerti gitu loh. Orang-orang spiritual itu tidak pernah pamrih. Tidak pernah pamrih. Ya. Itu. Jadi ya sebetulnya ya kalau kita mau sombong ya seperti saya misalnya. Saya babat alas perkerisan dulu juga, wah sesepuh bilang, hati-hati nanti dicap musyrik malah kita nanti terkucil, termarginalkan. Saya nekat, saya adakan pameran, saya jelaskan semua, keris itu begini, tidak ada setan-setan, ada yoni apa macam-macam. Akhirnya sekarang keris sudah familiar sama masyarakatnya. Dan ribuan orang hidup dari perkerisan. Zaman dulu hanya beberapa orang yang tukang bikin rangka, cuma 1-2, di Solo ada 4-5, udah. Itu tantangannya dari kalangan sepuh malah, dari tokoh-tokoh dulu. Saya nggak nyebut namanya, itu saya nekat. Saya nekat dengan Pak Sugeng almarhum, saya ngomong-ngomong sama Efek Mulyadi dari direkturnya Bentara Budaya, kita adain pameran berkali-kali ya. Bahkan saya ngadain pameran membuat keris. Wah, itu juga tantangannya gila. Mereka-mereka yang saya sebut kartel ya, itu mengancam saya. Keris jangan dipertunjukkan bahwa sudah bisa dibikin. Sebab apa? Saya tahu. Mereka menjual keris itu diproses, dikasih air keras. Diaku ini Majapahit, diaku ini. Jadi penipuan. Jadi ternyata secara tidak sadar saya melestarikan keris, membabat keris. Itu saya masuk ke dalam satu pertempuran. Taruhan nyawa. Dicegat di Jalan Raden Inten oleh 20 motor. Ya. Saya di toko, waktu itu saya toko mebel, didatengin 5 orang dengan jaket kulit, dengan celurit. Tapi ya saya harus tatakin gitu loh. Karena saya waktu itu juga punya pasukan gitu. Di antaranya ya dari teman-teman Sastro Jendro ada, dari teman-teman Ambon ada gitu. Jadi saya berani gitu waktu itu. Dan kemudian di belakang saya ternyata ada Pak Graito Usodo, Kak Puspen Abri. Itu ketemu saya, dia wes ora sawedi. Saya backing Kak Puspen Abri. Pak Graito Usodo almarhum. Saya sangat hormat sama beliau. Ya, jadi ini cerita di luar webinar ini, cerita di luar webinar. Jadi betul apa yang dikatakan Prof. Hendra tadi bahwa secara linguistik ya artinya setiap kata itu memiliki getaran. Memiliki getaran. Cuman memang untuk mendalami itu dibutuhkan betul-betul orang-orang yang mengerti tentang ilmu sains, betul-betul. Gitu. Seperti pada tahun 2023 saya mengadakan pameran keris ya, yang nanti finalnya adalah apa keris yang terkuat, apa keris yang paling sakti, artinya paling hebat ini, memiliki getaran yang kuat. Ya. Itu saya diprotes, betul-betul dari hampir semua orang, juri juga tidak ini. Itu kan subjektif ini, tapi saya datangkan seorang yang ahli reiki, betul-betul mengerti tentang getaran. Dari 8 keris itu semua dideteksi satu persatu. Ya. Bentuknya bagus-bagus semua keris itu. Ternyata kenapa? Yang menang itu agak sederhana, tapi dia bilang ini getarannya kuat sekali. Setelah saya lihat data-datanya satu persatu, spesifikasinya satu persatu, ya, juara 1 tadi itu bahannya meteorit. Itu dari Campo del Cielo, Argentina, meteorit. Yang juara 2 itu juga meteor dicampur nikel. Yang juara 3 juga meteor dicampur nikel. Yang lainnya nikel-nikel biasa. Nah, berarti sebetulnya itu juga ada jawaban yang pasti secara ilmiah. Waktu di LPS Award itu, Keris Kamardikan Award itu,
Banyak yang protes ya, wah itu kok malah menang ini. Nah kenyataannya dicatat oleh si ahli tadi. Catat ini kekuatannya segini. Dan ternyata speknya benar. Nah memang banyak yang protes karena kebetulan Kris itu yang bikin saya. Itu eksperimen saya gitu sama Haji Durapi di Madura. Sekarang Krisnya ada di Pak Awang itu, wakil ketua 2 itu dari SLA. Ya. Betul-betul itu. Jadi ini kita ngomong Kris. Mungkin ada yang masukan yang lain, sharing yang lain, monggo. Mungkin ada ini. Pak Bambang Hayunanto, monggo Pak Bambang, Pak Dokter. Barangkali ada yang bisa dilurus-luruskan. Monggo, silakan. Enggak, Romo. Itu Rahayu Sungkalu. Rahayu. Kalau dulu Romo pernah ngendiko bahwa banyak tersebar mantra Kolocokro. Tapi kalau tidak melalui wedaran, kan itu betul benar cerita, iku podo karo moco ora ono gunane. Itu satu yang ingin saya tanyakan. Yang kedua, mohon maaf ini agak menyimpang ini. Kaitannya dengan cokro manggilingan, Romo. Monggo barangkali bisa jelaskan, Romo. Dengan cokro manggilingan, apakah dengan kita melakukan atau melaksanakan ini hingga cokro manggilingan itu bagaimana? Saya kira itu. Matur nuwun, Romo. Yang pertama ya sebaiknya memang orang membacakan Kolocokro itu sudah mengikuti inisiasinya, wedarannya. Ya. Nah, wedaran ini memang sebetulnya itu diharapkan orang yang bisa menjelaskan dulu. Kedua baru pakemnya, ya. Pakem dari inisiasi. Gitu. Dan akem ini juga susah kalau kita bilang selalu tepat, harus itu. Karena kadang-kadang sesepuh kita yang melatih ini tiba-tiba mendapatkan inisiatif baru. Gitu. Romo Daru itu dulu pernah. Peso jamasannya diketok 3 kali. Nah, padahal kita semua tidak pernah mengenal gerakan itu. Tidak. Ketika saya tanya, Romo, kok ini ada beda? Ketok 3 kali. Aku untuk wisik ada semacam inisiatif untuk mengetuk 3 kali. Nah, makanya ada beberapa kelompok-kelompok yang melakukan pageni itu pakai diketuk 3 kali. Kita jangan salahkan. Karena itu mungkin saat itu Romo Daru melakukan wedaran seperti itu. Ya. Makanya inisiasi ini juga ada variasinya. Kadang-kadang ada transformasinya. Ada perkembangan sedikit. Harus kita bisa terima. Asal semuanya dilakukan secara ritual yang betul-betul serius gitu. Saya pernah dengan dulu anak Trisakti, dia pulang dari Jepang, saya bilang, lu masih berani nggak saya coba, saya golok, saya peso. Berani, dia lupa. Kalau tangan harus menggenggam, saya ngajarinya tidak, tangan tidak perlu genggam. Nggak apa-apa ternyata. Nah, itu sebetulnya semua itu merupakan hal yang merupakan satu naluri-naluri yang keluar pada saat terjadinya inisiasi tadi, Dok. Kalau yang kata cakra manggilingan itu, sepengertian saya kayaknya itu falsafah ya. Itu falsafah. Jadi semua itu akan berbalik lagi. Jadi bukan mantra, bukan raja, beda sama kala cakra. Tetapi betul, saya selalu mengutarakan bahwa orang membacakan kala cakra, monggo. Tetapi kalau tidak pernah inisiasi, belum pernah inisiasi, saya kira percuma.
Saya kira percuma. Karena tidak pernah tahu. Istilahnya komputer itu kita nggak tahu passwordnya kok. Nggak tahu passwordnya. Nah, juga orang-orang yang ziarah. Ya. Pengalaman saya, ziarah katakanlah ke Pringgondani. Ya. Itu juga ada passwordnya. Nah, beruntung saya dulu sama sesepuh-sesepuh itu tahu, diajari. Misalnya, sebelum masuk Pringgondani, itu kaki kanan harus gedruk 3 kali. Dek, dek, dek. Terus di Kayangan, tempatnya Senopati bertapa. Itu ketika masuk biasa. Ketika pulang dia harus mundur. Seperti saat masuk. Di gerbang semunya. Nah, itu ada yang tahu. Ini gerbang semunya di sini gitu. Padahal kalau kita lihat ya alam biasa ini. Itu harus mundur kakinya. Nah, jadi wisata spiritual itu juga perlu. Karena di situ ketika kita mengalami itu, melakukan itu, pasti mengalami banyak misteri-misteri atau katakanlah pengalaman-pengalaman mistis. Sendang Kasihan misalnya, tempatnya itu, Mangir misalnya. Tempat Mangir juga gitu. Itu ada pasportnya, ada paspor. Termasuk tadi saya bilang kembali lagi ke Kolocokro. Banyak mantra-mantra di jalanan itu kita buku stensilan. Wah, banyak apalan banyak yang anti binatang buas ya apa macam-macam dah. Suruh praktekin dah. Apakah bisa? Nggak bisa. Karena yang pertama password. Kalau di dalam sastra Jendro disebut patrap. Bagaimana pengeterapannya? Tapi orang juga kadang-kadang teman-teman sastra Jendro juga nggak mudeng. Patrap dengan mantra itu nggak mudeng. Gitu. Patrap itu juga termasuk password. Ya. Passwordnya. Tuh, ya. Jadi bagaimanapun juga nanti ya kita mencoba sastra Jendro Living Academy itu sesuai dengan apa yang ada. Kalau yang namanya perenungan, penalaran, dan sebagainya itu adalah diskusi di dalam sarasehan. Tapi dalam ajaran itu tugas sesepuh. Dalam pejangan, pedaran itu tugas senior coach yang saya pilih. Itu saya pilih, betul-betul saya pilih. Karena dulu sudah kita coba juga, ada seseorang yang sudah kita coba, si A, si B, si C. Kenapa tidak saya sendiri? Karena saya sudah tidak memiliki satu kekuatan karena saya sudah tua. Coba bayangin sekarang. Kalau zaman Romo Daru dulu, atau katakanlah zaman Pak Pawiro di Mangir itu, setiap kita melakukan pedaran, itu kita laku. Kita puasa, seperti saya waktu Wungonan. Wungonan itu saya 5 hari melakukan laku. Orang pada bilang, wah, Romo Tony kok pucat. Ya nggak apa-apa, harus laku Wungonan itu. Ya memang kelihatannya tidak ada hasilnya, tapi kenyataannya ada hasilnya. Nah ini tadi contohnya Dokter Bambang. Coba, kalau Dokter Bambang mau cerita adiknya, gimana dokter? Ayo cerita dok. Iya, jadi memang betul Romo harus berdaran. Jadi kalau tidak berdaran kok rasanya tidak bisa masuk ya, karena kuncinya itu ada di sesepuh yang menghubungkan energi itu pengertian saya. Cuman ini saya mau cerita bahwa adik saya itu ikut berdaran waktu di mana di Benyamin. Adik saya ini maaf, jadi dia ini seorang pianis, tapi pintar gitar, pintar sembarang pokoknya musik itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu dia minum pil, sehingga dia tampilnya itu luar biasa begitu loh.
Akhirnya pada suatu saat dia sakit fisik ternyata tidak ada masalah, tapi dia linglung. Saya bawa ke psikiater di tempat saya di HMC itu, dinyatakan bahwa dia depresi berat. Akhirnya dia minum pil terus diturunkan, tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan dia mencari guru sampai keliru-keliru, dia diajak dagang dan lain sebagainya. Akhirnya ketika suatu saat ada di Bunyamin itu, ayo le mel aku le gitu. Iki Satso Jenderal le. Lalu kamu tanya ilmiahnya, aku sing jawab. Tapi kalau kamu kepingin berdarahnya, ayo. Akhirnya ikut ya. Ikut di dalam perjalanan sejak di Bunyamin itu sampai saat ini dia kadang-kadang cerita. Jadi maaf Romo, harus ada yang bimbing memang Romo. Adik saya itu begitu begini cerita. Dan sekarang 1 minggu yang lalu bilang dia sambil teriak ke saya kalau saya panggil sakan mas aku waras mas. Aku sekarang ngombe pil, tanganku sekarang gemeteran, sikilku nggak kaku-kaku. Oh iya tele, waras le ya gini. Iya mas, saiki aku bebas. Ternyata aku bukan saya, aku bukan ini gitu. Ya wis, lah tadi itu saya kan praktek di Bangil. Memang waras Romo. Ngomong itu waduh seperti zaman dulu itu. Sembuh. Terus dia malah nyungkem ke saya, Mas matur nuwun ya Mas. Aku wis waras katanya. Jadi seperti itu ceritanya bahwa dia menjalankan sesuatu yang ada ajaran di Satto Dendro itu dijalankan. Aku kok ketemu iki Mas, ilusile. Terus no aku ketemu iki ilusile. Akhirnya bahwa dia menemukan sendiri bahwa Mas tekon jero tiba ya Mas. Iya, saya bilang begitu. Ini fakta. Dia mau saya suruh testimoni kok suatu saat. Ganteng sekarang. Nah, dulu Romo mungkin pernah melihat bahwa dia matanya kosong. Kosong anaknya kayak begitu tuh. Linglung kayak begitu tuh. Sekarang kalau Romo lihat, waduh, nanti suatu saat akan saya suruh testimoni dia itu. Iya, nah kayak gitu loh Romo. testimoni. Jadi artinya bahwa betul di dalam ajaran Jawa itu ngilmu itu tinemu kanthi laku. Artinya masuk kowe diajari ngono, tapi nggak mbok latih, nggak mbok iki di mana welasasi tidak muncul. Terus setelah itu belajar di situ ada pelajaran murni dan di situ meskipun dia baca cokro-cokro, selama dia tidak masuk ke dalam kok saya kira tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu ada cerita saya Romo. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi memang semuanya itu harus dijalani. Banyak orang yang mengerti Sastro Jendro ki apa gini. Itu di WA saya itu sering masuk itu namanya siapa Murti siapa itu orang Jogja. Gini. Ya wes aku mau kowe apa loh montro angin misalnya. Montro tingkat 3. Apa gini. Ya, tapi ketika kita tanya yang sebenarnya ya nggak tahu. Karena memang harus ngalami. Kalau Cokro harus ngalami. Ya. Pertapa Buddhis itu harus ngalami yang namanya kecari mudra. Lidahnya dipotong, dikekrek itu. Harus ngalami. Topo pendem. Saya ngalamin tanggal 4. Lihat aja. Malam Senin Pon saya ngalamin. Saya nebus. Ngalamin. Walaupun akhirnya saya masuk PKU Muhammadiyah, rumah sakit. Jam berapa? Jam 2-an. Diangkut ke rumah sakit. Saya ngalamin, waktu itu memang itu ujian mati. Piye to rasanya arep mati. Saya ngalamin, karena saya pengen tahu, mati ki piye to. Akhirnya saya tahu bahwa mati itu cuma perpindahan aja. Gitu loh. Itu harus dilakoni, makanya tadi dokter ngomong, ilmu ini ketemu ini tinemu laku, karena aku. Gitu. Memang kadang-kadang kita bertantangan dengan logika. Ada orang-orang psikolog misalnya, nadi cedana misalnya, suruh motong nadi, ora gelem, ojo gini. Padahal itu konsep itu hanyalah untuk mengalami ketakutan yang tinggi, bukan karangan. Itu yang disebut kognisi. Ya. Bayangke. Nah, kalau Romo Daru selalu ngomong, walah gue ilmu karang. Dulu ada
seorang yang lulus dari Amerika. Wah, pinter setengah mati. Udah wejangan. Setelah itu dia mengatakan gini, kesadaran gini, ditendang sama Mas Daru. Kowe kok ngaco karo orang-orang. Orang-orang saya akan kacau dengan pandanganmu. Padahal dia disuruh jadi litbang. Datang ke saya orangnya. Romo, saya kok ditendang sama Romo Daru, kenapa? Lah aku juga nggak ngerti. Apa ini ya? Dia bikin satu buku. Wah, tulisan gini. Lah namanya 7 konstruksi aja ngerti karepe ya. 7 konstruksi itu dibayang kayak malaikat apa, malaikat ini. Aku lihat-lihat, wah, lah iki kowe dadi aliran anyar. Romo Daru sendiri itu selalu pesan sama saya. Janganlah kamu seperti menjadi agama. Makanya saya tumpengan, saya apa mau motong tumpeng dari atas. Nggak mau, itu dogma. Saya harus lepas dari dogma. Bukan agama kita ini. Kita budaya spiritual. Saya motong tumpeng justru dari bawah. Mau ditanya filosofinya apa? Filosofinya kan ini untuk rakyat dulu. Orang kecil dulu dong. Yang harus Anda perhatikan. Walaupun itu dari bawah. Jadi kita kasih ke pimpinan. Wah, ya kan? Pimpinan dikai pucuk tumpeng. Buat apa? Kalau saya, itu dogma, itu nggak benar. Jadi kita harus betul-betul semuanya itu harus mengalami realitas. Kita ngomong realitas, tapi kita tidak pernah mengerti yang namanya realitas. Jadi saya kira sudah cukup malam ini. Mungkin masih ada yang mau sharing. Silakan. Mas Yami. Mas Yami dari Surabaya ya, Mas? Sidoarjo, Romo. Oh, Sidoarjo. Pripun? Ada masukan apa? Ya ada, saya ngang suka weruh betul ini, Romo. Ya. Terima kasih membuat kaya malam ini Zoom-nya. Nah, Mas karena Yami, ini ada rekamannya di-share dong. Oh iya, nanti ada kok. Oh, ada. YouTube-nya nuwun, ada. Romo. Saya juga matur Rahayu. nuwun tuh, Mas Yami nulis di korannya segala itu. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun. SLA minta tolong tuh dibantu untuk promosikan. Romo. Mas Yami. Ada siapa lagi nih ya? Barangkali Mas Aswin mau nih. Oh, sinten? Ayo. Monggo. Apa ngomong? Ya. Mau tanya ini, kalau seumpama sudah wejangan Kala Cokro, itu penerapannya itu pada saat kapan Kala Cokro itu dipraktekkan? Itu aja sih. Sebaiknya ritual itu saat weton, saat kita merasakan tidak baik, boleh ya, gitu. Jadi wejangan Kala Cokro itu tidak langsung instan. Anda harus masuk dari awal dulu. Di Sastro Jendro itu bukannya kita mencari kesaktian, bukannya kita tuh memberi kesaktian, tetapi pertama kali itu kita harus bisa menguasai unsur bumi. Kita punya unsur bumi, geni, ya, tirta dan angin. Ya. Nah itu pertama kali di Sastro Jendro itu dididik untuk menguasai bumi, kemudian menguasai api. Kalau air sudah otomatis, sering ada siraman Sukerto, sering ada cara mandi, sering ada kungkum dan sebagainya. Yang paling berat itu di angin. Angin ini sudah adanya Mayangga Krisna, Mayangga Seto dan sebagainya. Ya, nah itu di Sastro Jendro mengalami itu dulu. Nah, satu, bumi harus dikuasai, api dikuasai, baru
Raja Kalacakra. Ya. Sebetulnya sangat beruntung orang-orang yang sudah wedaran Sastro Jendro. Saya menganggapnya Anda semua itu sudah mendapatkan wahyu. Karena zaman dulu itu, saya punya teman seorang marinir. Ingin wedaran. Itu gagal terus sampai hampir 5 tahun. Setiap ada wedaran, dia ditugaskan di luar. Ada wedaran lagi, badannya lagi nggak enak. Itu sampai 5 tahun itu nggak ketemu. Setelah ketemu baru. Makanya saya bilang, wahyu. Nah, urung tinuntun nggak bakal nemu. Nah, seperti Dr. Bambang Hayunanto. Itu kan juga gara-gara ngelihat YouTube, telepon-teleponan, langsung saya suruh berangkat ke tempatnya dia, di Malang sono, wedaran. Itu wahyu. Nggak ada yang namanya semuanya itu kayak kebetulan. Jadi harus ada niat. Niat tetap wahyu. Kemarin juga ada yang dari Timur Leste. Saya harap ya benar-benar datang gitu loh. Tapi ternyata ada halangan. Ya monggo. Hindarkanlah kata-kata ngogek, itu kata-kata sumelang, orang-orang yang sumelang. Wah, nanti jangan-jangan begini. Wah, nanti jangan-jangan begini. Ngogek, ngogek, ngogek. Udah selesai. Udah jangan hidup kamu. Ya, karena sumelang. Sumelang. Ada orang aktif sudah, aktif di kebudayaan, sudah aktif. Wah, ikut ini, ikut ini. Suatu saat dia pikir, wah, aku kudu kerja, aku kudu kantoran, aku harus mikir gini-gini, harus kantoran, waktuku angel gini-gini. Pamit sama kita. Saya pamit. Saya tidak ikut. Tolong nama saya tidak ada dalam kepengurusan. Ya. Oke, saya layani semuanya. Setelah itu juga saya ngomong di depan teman-teman yang lain, pembekalan ya. Teman-teman di grup Satriono, pembekalan. Bahwa kalian itu mencintai tidak. Kalau mencintai harus pengabdian. Kalau pengabdian harus ada pengorbanan. Nggak usah takut. Kerjaanmu habis, kerjaanmu hilang. Nggak usah takut. Itu. Nah sekarang kenyataannya apa? Mereka yang orang yang keluar ini. Saya lihat guyone ya, wajahnya itu suntrut kalau orang Jawa bilang. Saya lihat kusut, kayak orang yang tersingkir. Sampai saya hibur supaya dia. Tetapi ya itulah, sudah ada kebencian. Gitu loh. Nah ini makanya kita perlu selalu terbuka. Ya. Makanya saya harapkan teman-teman Sastro Jendro nanti semuanya itu selalu salam damai, welas asih, tunggal satirto ora padudon. Gitu, saling membimbing. Ada lagi juga orang yang dibimbing malah ngeyel. Aku ki luwih pinter. Lu monggo gitu loh kalau luwih pinter gitu loh. Padahal kita tuh maksudnya bimbing, bukan mau bantah. Nah, itu perlu semuanya perlu penjabaran. Saya kira udah cukup malam, apakah kita tutup saja? Apakah ada yang bertanya lagi? Silahkan. Hari Soma lagi, monggo. Pak Bebet enggak Pak Bebet? Monggo Pak Bebet. Barangkali pertanyaan apa, karena saya melihat Pak Bebet ini pengalaman mistiknya banyak. Monggo sharing Pak Bebet. Pengalaman mistiknya banyak nih Pak Bebet ini. Enggak ada Pak Bebet, monggo. Saya enggak ada lagi, kita tutup ya.
Kita tutup. Oke. Oh, ada ini Mbak Emi. Mbak Emi, barangkali Mbak Emi mau sharing-sharing apa, tanya apa, Mbak Emi? Enggak. Oke. Saya kira saya terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu, kalian semua, sobat-sobat budaya, acara webinar tentang Kolo Cokro kajian kedua ini saya sudahi. Mudah-mudahan webinar mingguan nanti itu tentang olah rasa. Kenapa saya akan menampilkan olah rasa? Olah rasa itu ada hubungannya dengan tata krama, etika, ya. Kemudian juga ada hubungannya dengan bagaimana perilaku kita yang sebaiknya. Ya. Nah, ini nanti bekal dari kasepuan. Nah, olah rasa ini kalau dimatengin terus, itu, nanti kita tuh cuma pandeng-pandengan tuh tahu maksudnya. Oh, kemarin, ya, udah tahu. Itulah rasa nanti. Gitu. Jadi ada rasa tali-tali rasanya ada antar kita. Ya. Nah, ini juga merupakan merubah perilaku kita semakin baik. Tepo seliro, ya, sopan santun kita tahu. Oh, empan papan saya ada di sini. Saya tidak boleh begini dulu. Itu ada. Nah, ini namanya olah rasa. Nah, nanti minggu depan akan kita tampilkan. Biasanya ini ada pakem-pakemnya juga, termasuk pakem-pakemnya wayang, kulit, ya, termasuk pakemnya orang nari. Orang nari kenapa matanya harus begini, harus lenggok-lenggok sedikit, lengannya ke atas, itu olah rasa semua. Gitu. Nah, kalau kita kenal sama Didik Nini Towo itu, nari Jogja itu, Didik itu, wah benar-benar halus sekali. Nah, itu penting untuk kita. Karena kalau kita perilaku tidak bagus, tidak mungkin mengalami triwikromo. Tidak mungkin. Karena triwikromo ini sudah sangat sakral, ya, sudah sangat sakral. Apalagi sampai mendapatkan wisik, itu sulit. Makanya itu, marilah kita coba untuk mempelajari sastra Jendro dengan betul-betul step by step. Saya kira saya tutup dulu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kata-kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu, rahayu Romo. Rahayu, 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 rahayu. Terima kasih Romo Tony. Rahayu Romo, rahayu. Rahayu, rahayu.